Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Roni Setiawan, NIM 19511000011 dari Program Studi Pendidikan Geografi Semester 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Di sini saya akan mempresentasikan buku Teaching and Learning Geography oleh Daniel Tilbury. Bab 5 mengenai perencanaan kurikulum dan pengembangan program sebuah masalah pertimbangan profesional. Dalam bab 5 ini menekankan bahwa zaman sebelum ada kurikulum GNC itu, dulu mengajar itu menggunakan silabus. Nah, jadi dari silabus terus muncul kurikulum GNC, di mana kurikulum GNC ini menimbulkan permasalahan bagi guru di Inggris. Nah, karena menimbulkan permasalahan itu, muncul pertimbangan kurikulum itu dipakai atau tidak. Nah, karena masih ragu-ragu itu diadakan drafting awal, di mana di drafting awal ini muncul 3 tujuan dari model perencanaan. Nah, 3 tujuan dari model perencanaan itu diambil dari negara Amerika Serikat. Di 3 model perencanaan itu salah satunya yang satu, keputusan dibuat di awal program. Yang kedua itu kegiatan belajar mengajar itu dirancang sesuai proporsi awal. Dan yang ketiga itu tingkat keberhasilan itu ditentukan sejauh mana mencapai tujuan itu dapat tercapai atau tidak. Nah, dari situ itu muncul dampak positif. Nah, dampak itu terhadap kurikulum pendidikan geografi, di mana dampak utamanya itu lebih memfokuskan perhatian siswa pada wilayah konten. Dari dampak tersebut tuh lama-kelamaan muncul kritik. Nah, dari kritik itu ada 3 hal yang utama. Yang pertama itu dinilai lebih sulit, yang kedua itu dapat menyebabkan proliferasi pernyataan, dan yang ketiga itu terlalu fokus hanya pada pendudukan akhir pembelajaran. Nah, dari kritik-kritik tersebut lama-kelamaan juga muncul tentang proses pembangunan kurikulum, di mana proses pembangunan kurikulum itu ada 3 hal. Yang pertama itu keputusan dibuat sebelum kegiatan belajar mengajar secara rinci. Yang kedua itu kegiatan belajar mengajar itu dirancang yang didukung oleh prinsip prosedur. Dan yang ketiga, ada evaluasi proses dan hasil pembelajaran. Dari proses pembangunan kurikulum itu juga berpengaruh terhadap kurikulum geografi, di mana pengembangan pendekatan penyelidikan dan penelitian itu dimasukkan ke dalam proses pendidikan di dalam kelas. Seiring berjalannya waktu, hal tersebut juga ada evaluasi dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Nah, dari hasil evaluasi tersebut, ada rasa tidak puasan dan dilema antara itu kurikulum tersebut dilaksanakan atau tidak. Nah, dan untuk hasilnya itu, kurikulum tersebut itu disesuaikan kebutuhan guru dan siswa, seperti itu. Bab 5 untuk bab 6 untuk bab 6 ini membahas ruang lingkup sekolah geografi A, media untuk pendidikan. Nah, di mana itu terdapat pemikiran, nah, keterampilan yang dapat dikembangkan melalui studi geografi itu seperti apa saja. Nah, untuk bab 6 sendiri ini ada beberapa hal. Yang pertama itu mengembangkan pandangan dari lingkup sekolah geografi. Nah, di mana dalam lingkup sekolah geografi itu juga mencakup beberapa hal. Yang pertama itu membahas pembagian geografi, ada geografi fisik dan geografi manusia. Yang kedua itu juga muncul geografi regional. Itu sekitar antara tahun 1917 sampai 1933. Nah, tujuannya ini untuk mengenali daerah. Nah, selain itu juga ada revolusi, di mana revolusi tersebut memuat 3 hal pokok. Yang pertama itu geografi regional itu mempelajari hal khusus seperti geomorfologi, geografi ekonomi, geografi pertanian, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu juga pengorganisasian konsep sentral seperti lokasi spasial, distribusi spasial, interaksi spasial, dan sebagainya. Yang ketiga itu juga ada dominasi elemen. Nah, dominasi elemen ini menjelaskan fenomena secara ilmiah. Sebab yang kedua ada silabus inerta. Nah, untuk silabus inerta sendiri ini
banyak berbagai tantangan yang dihadapkan. Nah, selain itu juga geografi di tingkat A itu pada waktu tertentu tidak memenuhi peran potensinya sebagai media pendidikan. Yang ketiga itu sekitar tahun 1970-an itu adanya terjadi pergantian kurikulum. Nah, untuk pergantian kurikulum ini disebabkan oleh guru yang membuat sebagian besar kesempatan untuk terlibat dalam pembangunan kurikulum ini melalui karya sekolah dewan. Yang keempat, orang, lingkungan, lingkup biografi modern. Dalam hal ini, untuk merupakan cara untuk membuat guru mengatasi laju perubahan konseptual dan intelektual. Selain itu juga dalam hal ini itu menawarkan cara mendekati berbagai pertanyaan kunci menggunakan jenis geografi yang paling sesuai dengan situasi. Yang kelima ada kerangka lingkup geografi. Bab 7. Dalam bab 7 itu membahas mengenai memfasilitasi baik dari perkembangan dan transisi tugas penting bagi guru geografi itu sepanjang masa wajib belajar. Jadi nggak hanya guru, siswa juga harus belajar. Dalam bab ini tuh lebih memfokuskan pada sekolah dengan kelompok umur antara umur 5 tahun sampai 16 tahun ya. Tetapi di dalam umur tersebut 5 sampai 16 tahun itu diskusi itu sudah dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi bisa lebih ditingkatkan lagi untuk masa atau pelajaran yang akan datang. Nah, ada berbagai masalah yang terkait dengan perkembangan dan transisi akhir wajib belajar usia 16 tahun dan antara sekolah dan kursus sekolah dan lembaga. Nah, di sini itu telah disadari bahwa pentingnya kurikulum itu telah dipahami dan disadari dan diimplikasikan terhadap pembelajaran murid itu harus bisa diperhitungkan dalam perencanaan pembelajaran geografi. Bab 8 mengenai diferensiasi dalam proses belajar mengajar geografi. Pada bab 8 ini muncul berbagai variasi dalam belajar, di mana sifat manusia itu sendiri kan unik, jadi mempunyai perbedaan atau variasi dalam belajar. Ada cara belajar yang berbeda, kecepatan belajar, masalah yang dihadapi siswa dalam belajar itu kan juga berbeda-beda. Nah, dari semua variasi tersebut itu muncul strategi belajar mengajar yang berbeda, di mana guru itu juga harus bisa menyesuaikan. Misalnya siswa A mempunyai keterbatasan ini, siswa B ini. Jadi itu strategi belajar yang mengajar digunakan itu berbeda. Nah, dari strategi belajar mengajar yang digunakan berbeda itu tadi muncul diferensiasi kurikulum nasional. Nah, misalnya itu tujuannya dari kurikulum nasional itu sama untuk membantu siswa, tetapi hanya caranya saja yang berbeda. Contohnya itu seperti di Papua sama Jawa. Nah, untuk kurikulum itu jelas berbeda antara Papua dan Jawa, di mana Jawa itu bisa lebih tinggi daripada di Papua seperti itu. Untuk kurikulum nasional itu sendiri itu mempunyai manfaat itu mendorong guru dan siswa untuk beroperasi secara lebih individual dan untuk merencanakan program kerja yang memperhitungkan prestasi murid. Nah, untuk mencapai diferensiasi tersebut itu ada beberapa tolak ukur dari hasil belajar, dari tingkat kemajuan siswa, dari tugas siswa, atau dari gabungan dari ketiga hal tersebut. Nah, untuk tujuan kurikulum nasional itu untuk menjadi sebuah proses yang memungkinkan dan berfokus pada pengembangan kondisi belajar yang optimum untuk setiap murid yang dapat dicapai dengan struktur organisasi termasuk juga kelompok belajar mengajar itu. Nah, dari semua itu juga ada beberapa evaluasi mengenai hal-hal kurikulum nasional tersebut. Nah, berarti kesimpulan dari semua bab ini itu kurikulum itu dari awalnya silabus sampai menjadi kurikulum itu mengalami waktu yang sangat panjang. Jadi setiap waktu itu kurikulum itu mengalami perubahan. Nah, ini semua disesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.